Kita mau setia sama Tuhan ketika keadaan baik. Tapi saat kita mengalami pergumulan, seringkali kita berpikir Tuhan tidak adil, hidup tidak adil, orang lain tidak adil. Saudara, tapi biarlah setiap kita mau ambil keputusan, tetap setia pada Yesus. Seperti Dia setia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing. Setiap kita pasti punya salib sendiri-sendiri, saudaraku. Kemarin Jumat dan Sabtu kemarin, saudaraku, Amerika digegerkan dan juga kekristenan di seluruh dunia kaget. Anda mengerti ada seorang hamba Tuhan besar di California, Pastor Rick Warren. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller yang sampai hari ini tidak ada yang menandingi Purpose Driven Life, Purpose Driven Church, saudaraku. Dan jemaatnya juga 20.000 jemaat, saudaraku, yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan Pastor Rick Warren juga adalah seorang yang dipercaya untuk berdoa bagi pelantikan Presiden Obama yang pertama. Tetapi saudara, Jumat kemarin orang kaget sekali karena putra bungsunya usia 27 tahun ditemukan mati bunuh diri, saudaraku. Dan saudara-saudara, itu hal yang mengagetkan sekali. Dan beberapa teman BB dengan saya dan saya berkata, jangan kita menghakimi. Karena kita tidak tahu sebetulnya pergumulan. Anda bisa bayangkan, saudaraku. Dan ternyata, saudaraku, akhirnya saya coba cari berita lebih dalam lagi. CNN juga beritakan, saudara, Pastor Rick Warren itu mulai merintis gereja Saddleback Church yang di California 23 tahun yang lalu. Anaknya, saudaraku, mati pada usia 27 tahun. Dan ternyata ini anak lahir dengan cacat mental. Dan juga saudara dengan depresi. Dan saudara-saudara dalam keadaan seperti itu, saya coba merenung begini. Saudara tahu bahwa ketika Pastor Rick Warren mau merintis gereja, itu ternyata lahirlah anak yang terakhirnya cacat mental. Dan waktu usia 4 tahun, ternyata saudara-saudara, dalam keadaan begitu ada dua pilihan. Mau putus asa melihat kondisi anaknya seperti itu, ataukah dia memilih untuk memulai terus ikut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan setia sampai akhir. Tapi kita bersyukur Pastor Rick Warren di tengah-tengah anaknya yang terakhir yang dalam kondisi kurang baik mentalnya. Tetapi dia mulai melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, kita berdoa bagi beliau. Karena beliau juga sangat dihormati dan dianggap sebagai bapak dari banyak para pendeta-pendeta di dunia. Saya juga banyak terinspirasi, banyak mengalami surat terobosan melalui apa yang beliau kerjakan. Dan Anda tahu, saudaraku, saya percaya salib yang beliau hadapi ternyata jujur tidak seberat yang kita hadapi. Seringkali kita berpikir salibku berat Tuhan, pergumulanku, masalahku berat, yang paling berat gak ada orang lain lebih berat. Jujur, saudaraku, dibanding dengan beliau dalam keadaan seperti itu, di Twitternya beliau tidak berkata apa-apa. Dia cuma cuplik Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Itu sebabnya hari ini ayo, jangan kena masalah sedikit langsung gak setia. Langsung kita kecewa. Mari belajar. Ada orang yang lebih berat pergumulannya dari kita. Tapi dia tetap mau setia sampai akhir. Itu sebabnya saudara, hari ini mari pandang Yesus. Mari belajar percaya. Persoalan kita biasa, Yesus kita luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa mau setia sampai akhir, katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Katakan mujizat itu nyata. Katakan mujizat pasti terjadi. Katakan ini hari mujizat saya. Seburuk apapun sekeliling kami dan keadaan kami, saat kami pandang kepada salib Kristus yang adalah lambang plus, lambang penambahan, kami percaya saat kami memandang salib-Mu, nasib dan masa depan keadaan kami diubah menjadi positif, diubah menjadi plus penambahan. Dan kami percaya Tuhan, itu sebabnya kami mau terus pandang kepada salib-Mu dan tidak pernah berpaling dari Engkau Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami menganggap bahwa pergumulan kamilah yang paling berat.
Ampuni kalau kami seringkali jadi manja. Ampuni kalau seringkali kami Tuhan. Oh Tuhan menganggap hidup tidak adil. Menganggap Tuhan tidak adil. Menganggap orang lain tidak adil. Ternyata kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang maha adil. Segala keadaan, Engkau punya alasan tertentu. Dalam segala pergumulan, ada alasan Tuhan yang terbaik buat kami. Dan ajari kami percaya, walaupun kami belum mengerti seluruhnya ya Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, bicaralah buat setiap kami Bapa. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan dan percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Silakan duduk kembali saudara. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, Passover, saat Tuhan melewatkan kita, meloloskan kita dari setiap masalah dan persoalan kita. Katakan amin saudara. Nah hari ini saya mau mengajak saudara kembali berbicara, belajar tentang sesungguhnya apa itu yang Tuhan mau kerjakan dalam peristiwa Paskah. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudaraku. Buka Alkitab saudara Yohanes 21, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan, tolong saudara periksa baik-baik, ikuti supaya saudara tidak kehilangan apa yang merupakan pesan Tuhan buat kita. Yohanes 21 ayat pertama mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ini adalah saat Yesus sudah bangkit dari kematian. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus atau twin kembar, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ada 7 orang murid waktu itu. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kenapa murid yang lain mau ikut Petrus? Karena mereka tahu Petrus mantan seorang nelayan yang jago, yang hebat, luar biasa. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, perhatikan, mereka tidak menangkap apa-apa, gagal total, nggak dapat 1 ikan pun. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, mari ucapkan bersama-sama dulu ya. Hai anak-anak, hai children, dalam terjemahan lain, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mujizat ikan yang banyak Tuhan berikan. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, adalah Yesus, maka Petrus mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Menurut saya ini paniknya luar biasa. Justru biasanya kalau orang mau berenang, dia lepas bajunya. Petrus malah kebalik. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus sudah siapkan roti bakar dan ikan bakar. Kenapa tidak ada nasi campur? Karena Yesus bukan orang Indonesia. Amin, cukup. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Lihat kalau Tuhan memberkati, memulihkan,
tidak tanggung-tanggung, 153 ekor. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, mari baca sama-sama. 2, 3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Kita bersyukur kita menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan dia Tuhan yang hidup selama-lamanya. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata pada waktu itu untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya berdoa biarlah setiap saudara punya kerinduan dan punya doa. Tuhan menyatakan, menampakkan dirinya, menjumpai kita setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa mau mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi? Lambaikan tangan saudara bersama-sama. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 2, 3. Dan setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah akan ada perubahan hidup yang dahsyat yang akan terjadi. Saudara, ada banyak orang bertanya, Pak, apa tujuannya Yesus itu harus mati di kayu salib? Saya kok kayaknya lebih suka film pahlawan, kayak superhero gitu ya toh. Superhero nggak pernah mati, selalu menang. Kenapa Yesus harus mati? Saudara-saudara, Anda harus belajar tujuan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Setiap kita ditebus dosa kita oleh pengorbanan Kristus. Apalagi saudara, tujuan Yesus mati di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa telah memisahkan kita dengan Allah. Berikutnya, untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa iblis, meremukkan kepala si ular itu. Dan saudara dan saya akan mengalami kuasa kemenangan atas iblis. Katakan amin. Dan untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Siapa percaya setiap kutuk kegagalan hidup kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan Tuhan sudah mengubah menjadi keberhasilan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, saudara-saudara, tidak hanya Yesus mati di kayu salib, tapi kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Apa tujuan kebangkitan Yesus dari kubur? Untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Sampai hari ini masih banyak kubur para nabi-nabi yang ada tulang belulangnya. Hanya satu kubur yang kosong, kubur Yesus. Dia benar Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tujuan kebangkitan Yesus dari kubur juga apa? Untuk menjamin masa depan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kubur sudah kosong, bukti dia hidup. Percayalah, masa depan kita selalu ada di dalam tangannya dan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pak, saya tahu itu tujuan Yesus mati dan bangkit. Tapi apa tujuan kebangkitan Yesus bagi kita gerejanya? Saudara-saudara, bicara gereja tidak bicara tentang bangunan gedung gereja. Bicara gereja tidak bicara tentang sebuah organisasi. Bicara gereja adalah saya dan saudara, setiap kita yang percaya. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, apa tujuan kebangkitan Yesus bagi kita gerejanya? Mari kita lihat Yohanes 21 kembali, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Ucapkan keras 2, 3. Hai anak-anak, hai children. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara perhatikan kemari. Ini sebuah sapaan Yesus kepada 7 muridnya agak aneh sekali. Anda harus tahu bahwa sebagian murid Yesus usianya jauh lebih tua daripada Yesus.
Ingat bahwa waktu itu Yesus, saudaraku, disalibkan dan mati sekitar usia 33,5 tahun. Sementara saya yakin Petrus jauh lebih tua daripada Yesus. Dan murid-murid yang lain juga lebih tua daripada dia. Nah, kenapa dalam peristiwa ini Yesus menyapa murid-muridnya, hai anak-anak. Kata bersama-sama itu ya, hai anak-anak. Apa Yesus kurang sopan? Tidak, saudaraku. Saya coba pelajari, saya coba cari dari konkordansi Alkitab. Kenapa Yesus ngomong, hai anak-anak? Ternyata enggak sering. Hanya 2 kali tercatat di Alkitab. Yang pertama adalah pada waktu perjamuan malam terakhir. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, di atas loteng Yerusalem, para murid Yesus dengan Yesus buat perjamuan terakhir. Dan Anda tahu, saudaraku, sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani dan akhirnya Yesus berdoa, lalu ditangkap, apa yang mereka lakukan? Foto bersama. Amin, saya. Buktinya ada fotonya. Yesus dengan murid-muridnya makan bersama, ya kan? Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata saat makan pada perjamuan terakhir itu, Yesus bercerita. Ini loh, anak manusia nanti akan ditangkap, bla 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 bla, pada hari ketiga bangkit. Itu rupanya murid-murid nggak mudeng. Ya toh, kata bersama saya, tidak mudeng. 2, 3. Apa itu tidak mudeng? Tidak ngeh, ya toh. Nggak ngerti. Sampai diulang lagi sama Yesus. Lalu kemudian Yesus bilang ini, hai anak-anak. Ya toh, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Barulah mereka, oh, tapi belum ngerti. Nah, peristiwa yang kedua, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, hai anak-anak, itu juga dalam peristiwa ini. Setelah dia bangkit, dalam keadaan putus asa, Petrus tidak dapat ikan apa-apa, akhirnya Yesus di tepi danau Tiberias menyapa, hai anak-anak. Saudara-saudara, dia menyapa kita juga hari ini, hai children. Saudara, sebenarnya sapaan ini adalah sebuah teguran buat setiap kita. Dengan istilah saya, Yesus bilang begini, hai anak-anak, sampai kapan kamu terus jadi kanak-kanak? Sampai kapan kamu childish? Ayo, grow up, bertumbuhlah dewasa. Yang setuju, katakan amin. Nah, apa tujuan kebangkitan Kristus bagi gerejanya? Agar gerejanya bertumbuh menjadi dewasa. Kata bersama saya harus bertumbuh jadi dewasa. 2, 3. Saudara, Tuhan mau agar kita bertumbuh dewasa. Saya beri judul khotbah hari ini adalah bertumbuh dewasa. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Bertumbuh apa? Dewasa. Nah, saudara, mari kita belajar. Kita harus bertumbuh dewasa. Mungkin saudara berkata, Pak, saya udah dewasa loh Pak. Belum tentu. Kita mungkin sudah tua. Nah, sebuah pepatah bilang begini, tayangkan. Ya, nah itu saudara. Menjadi tua itu apa? Pasti. Menjadi dewasa itu apa? Pilihan. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Menjadi tua itu apa? Pasti. Menjadi dewasa itu apa? Pilihan. Saudara lihat itu bayi. Badannya bayi, wajahnya wajah Mr. Bean. Saudara. Wajah orang tua. Lucu atau mengerikan? Saudara? Mengerikan. Nah, ternyata saudara, ingat. Sebuah kedewasaan tidak diukur dari berapa usia kita. Contoh, saudara pernah enggak ketemu dengan orang yang usianya lanjut, tapi matangnya luar biasa. Sangat wise, sangat bijaksana, sangat dewasa. Pernah ketemu enggak? Banyak. Saya berdoa, saudara dan saya. Katakan amin. Tapi jujur, pernah enggak ketemu orang yang usianya lanjut tapi masih sekiannya luar biasa. Masih kanak-kanaknya. Istilahnya adalah baby besar, saudara. Ada pernah ketemu enggak? Saya harap bukan saya dan bukan saudara. Katakan amin. Ya kan? Pernah enggak Anda ketemu dengan seorang yang masih muda tapi sangat kanak-kanak? Oh banyak, ya kan? Tapi pernah enggak Anda ketemu sama orang yang masih muda tapi sangat dewasa sekali? Pernah enggak? Pernah. Sudah lihat kemarin, perhatikan. Ternyata kedewasaan tidak diukur oleh usia saudara. Katakan amin. Loh, amin cuma sedikit. Katakan amin. Tapi sebagaimana saudara dan saya memutuskan untuk meninggalkan semua kekanak-kanakan kita. Come on, church. Gereja Tuhan. Hari ini Tuhan mau berkata, hai anak-anak, bertumbuhlah dewasa. Supaya Yesus waktu datang kembali, dia jumpai kita jadi gerejanya yang dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Nah, pertanyaannya sekarang, kedewasaan apa yang Tuhan inginkan kita miliki? Saudara, yang pertama, yang Tuhan mau kita alami adalah dewasa dalam karakter. Katakan bersama saya, dewasa dalam karakter. 2, 3. Ya, grow up in character. Dewasa dalam karakter. Maksudnya apa, Pak? Mari kita lihat hubungannya. Yohanes 21 kembali, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, yuk baca sama-sama. Ayat yang kedua keras, 2, 3. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus pertama, terus Thomas yang disebut Didimus 2, terus Nathanael dari Kana yang di Galilea 3, terus anak-anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus, 5, terus dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi berapa? 7 orang murid waktu itu. Nah, perhatikan. Sebetulnya Yesus punya murid inti berapa banyak? 12. Nah, kemana yang lain? 1 Yudas Iskariot sudah mati gantung diri, ya kan? Tinggal 11. Nah, kalau di sini cuma 7, berarti yang enggak ikut berapa? 4 orang, ya kan? Nah, kemana mereka? Tidak jelas. Tapi dugaan saya, 4 orang ini tidak ikut menjala ikan bersama Petrus dan kawan-kawan. Karena mereka adalah orang yang tidak hobi nangkap ikan, tapi mereka juga mungkin bisa saja orang yang tidak suka di tengah ombak, alias suka mabuk laut. Nah, Anda tahu, saya ini sejak kecil diajari ayah saya mancing, ya kan? Dan beliau itu sudah hobinya mancing. Bahkan saya sering diajak ke kapal, goyang kayak begitu. Dilatih, kamu anak laki-laki harus tahan. Dan Anda tahu saudaraku, itu dilatih. Makanya jangan salahkan saya, bukan karena saya pendeta mata ikan, saudara. Tapi saya itu dari kecil sudah dilatih orang tua saya. Tapi Anda tahu begini, saudara. Ternyata, ya kan, saya masih ingat pernah dengan beberapa teman pergi ke ke daerah New Jersey untuk ikut kapal, saudara, mancing, ya. Dan rupanya, saudaraku, ya kami begitu jalan kapalnya, saudaraku, kami awalnya ngobrol-ngobrol enak, kapal belum sampai keluar dari sungainya untuk ke laut, saudaraku, ke Samudra Atlantic Ocean, saudara. Tiba-tiba ombaknya baru kecil, maaf, ada teman yang langsung, wah, pucat wajahnya, maaf, throw up, lalu muntah-muntah, saudara. Dan Anda bisa bayangkan, itu kapal beberapa jam dari awal sampai baliknya tidur terus lemes, saudara. Kami yang lain lagi nikmati mancing, nangkep yang besar-besar, senang. Dia tidur kelengar, saudaraku. Nah, memang ada orang yang tidak punya karunia untuk naik kapal, saudara. Nah, oke, 4 lupakanlah, sisa 7. Nah, saudara sudah tahu, Tuhan mau berkata pada 7 murid ini, come on, kamu harus dewasa. Kamu terus kanak-kanak. Dewasa dalam apa? Karakter. Nah, lihat, ayat itu dikatakan di ayat yang kedua, bahwa disebut Simon Petrus. Kata bersama saya, Simon Petrus. 2, 3. Nah, kalau Anda baca di Alkitab, selalu ada arti rohaninya. Kalau Anda baca beberapa ayat setelahnya, waktu Petrus ditanya 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Yesus menyapa, tidak sebut Petrus, cuman Simon, anak Yohanes. Nah, di sini kenapa dicatat Simon Petrus? Anda tahu sebenarnya Tuhan mau ngomong gini, Simon, engkau harus berubah, dewasa dalam karaktermu, jadi Petrus. Anda tahu Simon artinya apa? Unstable, tidak stabil, kayak ilalang yang gampang goyah, kena tiup angin. Tuhan mau berkata, mari setiap kita gerejanya, jangan jadi unstable, jangan jadi Simon, bertumbuh dewasa dalam karakter kita, jadilah seperti Petrus. Arti Petrus adalah stable, seperti batu karang yang betul-betul kokoh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jujur, saudaraku, berapa banyak kita sifatnya, karakternya kayak Simon. Angin-anginan. Coba ya, atau kalau teman-teman ngajak gereja yuk, gereja datang semua. Kalau teman-teman lagi ngajak yuk, AC yuk, AC ya toh. Nah, kayak ilalang ya toh, tidak stabil, unstable. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen sudah lihat sampai hari ini cuman tergantung moodnya, ya toh. Makanya disebut moody. Kalau moodnya lagi sukacita, ke gereja, haleluya, haleluya, sukacita. Kalau lagi bad mood,
marah-marah, tidak sukacita. Ya udah, isinya tidak bahagia, isinya maki-maki. Saudara-saudara, jangan terus seperti itu. Mari kita tinggalkan Simon kita. Mari kita belajar, bertumbuh dewasa, menjadi seperti Petrus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan, kalau orang tidak stabil, itu bahaya. Saudara. Satu hari ada dokter di rumah sakit jiwa, mau mengetes 3 pasiennya, apakah sudah ada yang sembuh. 3 pasien dipanggil, lalu dokter tanya pada pasien yang pertama, menurut kamu 3 kali 3 berapa? Lalu pasien yang pertama senyum, dok, 3 kali 3 adalah 176. Dokter geleng-geleng, parah. Pasien kedua, berapa 3 kali 3? Dok, 3 kali 3 adalah Kamis. Dokternya sedih, wah lebih parah ini, geleng-geleng. Pasien yang ketiga, berapa menurut kamu 3 kali 3? 9 dok. Wah dokternya senang, wah kamu harapan sudah sembuh. Kamu boleh pulang asal kamu bisa jawab pertanyaan yang kedua dengan betul. Bagaimana kamu bisa menghitung hasilnya 9? Lalu pasien kedua berkata, gampang dok. Ternyata cara saya menghitung adalah Kamis dikurangi 176. Hasilnya adalah 9. Dokter, lebih parah lu, masuk lagi. Suntikannya kurang banyak. Nah, mari kita belajar berapa banyak kita tidak stabil, angin-anginan. Ya kan? Loh, ya Pak ya. Kok lagi sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta Tuhan. Kok lagi benar-benar benci Tuhan, benci Tuhan. Ya kan? Nah, mari kita belajar. Jangan terus jadi Simon. Jadilah Petrus, seperti batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, murid berikutnya yang dicatat adalah Thomas. Anda tahu kan Thomas siapa? Si peragu. Orang yang suka ragu-ragu. Orang yang suka takut. Tapi Tuhan mau agar kita bertumbuh dewasa dalam karakter kita. Tidak terus jadi Thomas yang lama. Berubahlah jadi Thomas yang punya iman yang radikal. Yang akhirnya Alkitab, saudaraku, menyebutkan bahwa Thomas terus kembali setia sama Tuhan. Dan sejarah gereja mencatat Thomas akhirnya menjadi hamba Tuhan di India. Dan dia mati ditusuk dengan tombak di India. Tapi dia tetap setia karena dia punya iman yang radikal. Itulah namanya kedewasaan dalam karakter. Katakan amin. Kita kadang-kadang baru lihat keadaan. Dengar orang cerita, udah ketakutan semua. Jujur saudaraku, ya kan? Ini kan sudah April awal. Mana katanya orang gitu, hati-hati lu di Amerika. Akhir Maret, Obama mengharuskan semua pakai chip. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita tetap bisa beribadah pada Yesus dengan bebas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Boleh berita kayak begitu, tapi buat kita waspada. Tapi jangan membuat saudara ketakutan. Sampai ada yang ditelepon sama keluarganya di Indonesia. Kamu pulang cepat, pulang. Loh kenapa? Kalau enggak jadi antikris kamu. Saudara-saudara, saya percaya waktu antikris nanti berkuasa, tidak hanya di Amerika. Di Indonesia juga akan berkuasa. Di Anda mau pindah Australia, di sana juga akan berkuasa. Di mana-mana akan berkuasa. Hanya satu saja yang tidak berkuasa. Kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan jadi penakut. Jangan suka ragu-ragu. Kayak Thomas. Bicara orang gila, saudaraku. Akhirnya dokter itu tes lagi satu hari. Apakah ada pasien yang udah sembuh? Tiba-tiba diumumkan begitu. Anak-anak semua. Ya dokter. Ayo pergi berenang. Dan mereka semua sudah lari ya toh, ke tempat kolam renang. Padahal kolam renangnya sudah dikosongi, tidak ada airnya. Dan Anda tahu sudah itu orang-orang gila masuk ke dalam kolam renang. Ada yang gaya kata. Padahal nggak ada airnya. Dokter geleng-geleng, parah deh, capek deh. Ada lagi yang gaya bebas. Padahal nggak ada airnya. Ada yang gaya kupu-kupu. Dokter berkata, waduh parah ini. Tapi ada satu pasien yang tidak ikut berenang. Pak dokter berkata, siapa tahu ini harapan, sudah sembuh. Lalu dokter mendekati, kamu enggak renang? Enggak dok.
Loh, kenapa enggak mau renang? Enggak, pokoknya aku enggak mau. Apa alasanmu enggak mau renang? Enggak mau dokter. Kenapa? Airnya dingin. Lebih parah, saudara. Saudara, jangan takut dalam menghadapi apapun juga. Siapa lagi? Nathanael. Siapa Nathanael? Yesus pernah menyebut Nathanael adalah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak hanya awalnya ikut Yesus, hatimu murni. Tapi mari kita bertumbuh dewasa. Semakin kita punya ketulusan hati. Ikut Yesus, cari Tuhan. Bukan karena berkatnya dulu, tapi karena kita cinta kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjadi Nathanael yang berdewasa. Siapa lagi? Anak-anak Zebedeus. Siapa ini, saudara? Yohanes dan Yakobus. Anda masih ingat? Mereka pernah suruh mamanya ikut mereka. Ketemu Yesus. Minta apa? Minta jadi yang terhebat di antara murid yang lain. Supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kirinya Yesus. Tapi Yesus tolak. Kenapa? Karena ambisi yang salah. Saudaraku. Dan akhirnya Yohanes Yakobus suka berkelahi, berantem dengan murid-murid yang lain. Gara-gara mempeributkan siapa yang paling hebat. Jujur saudara. Mari kita gereja Tuhan bertumbuh dewasa. Yang mengerti, katakan amin. Kemarin saya diminta untuk share firman tentang saudara kebangkitan Kristus dalam kebaktian Paskah bersama. Dan saya berkata pada semua hamba-hamba Tuhan dan orang yang hadir, bahwa setiap gereja Indonesia yang ada di kota ini bukanlah saingan. Semua adalah rekan kerja di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang lain boleh jelekkan kita, boleh jelekkan saya. Saya pesan sama saudara, stop, jangan jelekkan mereka kembali. Katakan amin. Karena kita cuma saudara kok. Ngapain saling menjatuhkan? Saudara, jangan kayak Yohanes dan Yakobus. Saya pernah cerita sama saudara, ada seorang yang tanya sama saya kan. Saya kemarin juga cerita, Pak, kalau ada jemaat Bapak yang pindah gereja lain bagaimana? Marah tidak? Saudara-saudara, jawaban saya adalah, ngapain marah? Kalau ada jemaat yang pindah ke gereja lain, dua hal yang kita harus lakukan. Pertama, koreksi diri. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, perbaiki. Amin, saudaraku. Tapi yang kedua, ternyata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Jangan dikutuki. Ada loh orang pindah dari gereja lain, dikutuki malahan. Tidak boleh. Kita harus malah memberkati. Kita rilis dalam nama Yesus. Mungkin dia lebih cocok ke gereja lain dan bisa bertumbuh. Lebih baik dia ke gereja lain daripada masuk masjid. Amin. Lebih baik ke gereja lain daripada masuk kelenteng. Katakan amin, suku. Dan mari kita belajar percaya bahwa semua kita tidak zamannya lagi suka berantem. Harus dewasa dalam karakter. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin, suku. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah tambah tua. Tapi jangan terus kayak kanak-kanak. Jujur ya, seringkali lihat. Pertengkaran suami istri itu sebetulnya masalahnya besar atau kecil? Kecil. Saya pernah diundang, Pak ayo Pak datang Pak ke rumah saya Pak. Ke rumah saya. Ya udah saya jam 1 pagi sudah. Datang ternyata ribut berantem. Saya tanya penyebabnya apa. Waktu saya dengar penyebabnya mau ketawa juga malu saudara. Mau ketawa saya tanya. Kenapa saudara? Cuman gara-gara kaos kaki. Suaminya kaos kakinya tidak mau dilepas waktu tidur. Istrinya tidak suka karena baunya sudah sebulan gak dicuci. Hanya karena masalah sepele. Ribut berantem mau cerai. Jujur saudaraku. Sampai kapan kita terus kanak-kanak? Belajarlah bertumbuh. Jadi dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat lagi di ayat yang kedua tadi. Saudara, ada lagi 2 murid lain, tapi nggak disebut namanya. Ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Saya mencoba cari dari komentar di Bible, siapa sih 2 murid ini? Kok nggak ditulis oleh Yohanes namanya? Saudara, ternyata saya tidak temukan jelas siapa namanya. Tapi ternyata ditulis begitu ada maksudnya. 2 murid yang lain yang harus dewasa karakternya. Nama murid itu adalah Lukas Kusuma. Nama murid itu adalah Lydia. Nama murid itu adalah siapa lagi? Saya. Ngomong kata murid saya. Katakan saya. Amin, saudaraku. Setiap kita termasuk 2 murid itu yang harus bertumbuh secara karakter. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Nah, saudara-saudara, mari kita dewasa secara karakter. Yang kedua, saudara, kedewasaan apa yang harus kita alami melalui kebangkitan Kristus? Yang kedua, dewasa dalam mengatasi kegagalan dan keberhasilan. Dewasa dalam menghadapi kegagalan dan keberhasilan. Grow up in handling failure and success. Kegagalan dan kesuksesan. Anda tahu, Petrus yang adalah seorang ahli nelayan yang hebat, ternyata malam itu gagal. Saudara-saudara, di situ Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang penting. Coba lihat lagi Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 31 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Lihat, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kosong, nothing, nol. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kegagalan membutakan mata rohani kita untuk tidak bisa lihat Yesus yang ada menyertai kita. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, hai children, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6, yuk baca sama-sama. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, apa? "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Terus, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat apa? Menariknya lagi. Karena apa, baca keras? Banyaknya ikan. Saudara lihat. Petrus dan murid-muridnya diizinkan Tuhan gagal waktu itu. Hari ini mungkin saudara datang dan kau berkata, "Pak, saya seperti itu. Hidup saya sudah gagal. Keluarga saya gagal. Usaha pekerjaan saya gagal. Ekonomi saya gagal." Mungkin saudara berkata bahwa, "Oh, soal surat saya juga gagal." Apapun kegagalan yang kau alami hari ini, Tuhan mau kita bertumbuh dewasa dalam mengatasi setiap kegagalan. Yang mengerti, katakan amin. Saudara lihat, banyak orang gagal langsung putus asa. Banyak orang gagal langsung kemudian maki-maki Tuhan, marah sama Yesus. Tapi lihat yang menarik adalah Petrus dan 6 murid yang lain dalam kegagalan tiba-tiba Yesus berkata, "Tebarkan jalamu ke kanan." Dan waktu mereka tebarkan, itu siang. Dan di tepi pantai. Tidak mungkin orang menebarkan jala di siang hari. Biasanya mesti malam. Karena ikan baru muncul ke permukaan malam hari. Kalau siang harus mancing. Karena di perjalanan. Tapi Anda tahu, walaupun siang dan di tepi pantai. Tapi karena Yesus yang memerintahkan, mereka dengar-dengaran. Dan mereka taat. Boom! Mujizat 150 berapa? 3 ekor ikan. Tuhan berikan secara ajaib. Itulah mujizat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kata bersama saya, mujizat. 2, 3. Siapa masih percaya mujizat masih bisa terjadi dalam hidup saudara? Kata bersama saya, mujizat pasti ada. 2, 3. Kata bersama saya, mujizat pasti terjadi. 2, 3. Mungkin hari ini kau masih gagal. Kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Kata amin. Kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Di tengah-tengah kegagalan, beresponlah dewasa. Jangan kanak-kanak, langsung kecewa sama Tuhan, langsung marah sama Tuhan, langsung pahit sama Tuhan, mundur tinggalkan Tuhan. Jangan. Belajar seperti mereka, dengar apa yang Yesus katakan. Boom, kerjakan. Dan lihat, Tuhan bisa ubah kegagalan kita jadi keberhasilan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara harus belajar. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Ini gara-gara. Ini karena Tuhan kejem. No. Belajar percaya. Satu hari ada seorang dari Skotlandia. Bernama Clark. Clark ini, saudaraku, dengan istrinya, dengan 9 orang anaknya. Zaman itu mereka berencana memperbaiki nasib mereka dan mau merantau ke benua Amerika. Apa yang mereka lakukan? Clark dan istrinya kerja keras untuk bisa beli tiket kapal laut. Zaman itu belum ada pesawat.
Supaya mereka bisa beli tiket kapal laut. Dan Anda tahu saudara, saat mereka sudah kumpulkan uang dan mereka beli tiket, tinggal 2 minggu berangkat. Ternyata anak bungsunya yang paling kecil kegigit anjing. Robeklah kakinya. Dan dibawa ke dokter. Dokter berkata, ini anak bisa kena rabies. Sakit anjing gila. Kaget. Padahal kurang 7 hari lagi. Kapal sudah berangkat. Tiba-tiba dokter memberi tanda bendera kuning di depan rumah mereka. Dan semua orang lihat itu menjauh. Karena mereka tidak boleh mendekat. Karena siapa tahu kena rabies. Dan sekeluarga tidak boleh keluar dari rumah karena kena rabies. Anda tahu, kelak marah sama Tuhan. Apalagi dia tanya, dokter berapa lama ini? Minimal 14 hari baru terbukti apakah sudah sembuh dan tidak kena rabies. Sementara kapal 7 hari setelah itu harus berangkat. Anda tahu, dari jendela, kelak dengan istrinya dan anak-anaknya lihat kapal itu mulai jalan ke Amerika. Kelak marah sama Tuhan, maki-maki Tuhan, tidak mau berdoa. Dan Anda tahu saudara, apa yang terjadi? 5 hari setelah kapal itu berangkat, di Skotlandia terdengar berita heboh. Mereka mencoba tanya sama orang dari jendela, tidak berani keluar. Ternyata kapal itu menghantam sebuah gunung batu es dan tenggelam. Dan itulah kapal Titanic. Ratusan penumpangnya mati beku. Dan hanya beberapa saja yang survive. Di saat mendengar berita itu, kelak nangis. Dia cari anaknya yang ke-9 yang bungsu yang kegigit anjing. Dia peluk erat-erat kata, terima kasih Tuhan. Gara-gara engkau kena kegigit anjing. Ternyata sekeluarga kita selamat, tidak jadi mati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Katakan amin. Saya ingat ada jemaat yang saksi begini. Dulu dia merantau di Australia. Dan satu hari dia kerja di sebuah tempat. Anak bosnya jatuh cinta sama dia. Dia seorang wanita yang menurut saya sangat sopan, nice. Penampilannya sangat baik. Dan dicintai sama anak bosnya. Dan anak bosnya belum menikah. Ayo, secara manusia kan bagus. Tapi dia tidak sejahtera. Dia doa gini, Tuhan, kalau ini bukan kehendak Tuhan, buat saya pulang Indonesia. Anda tahu doanya agak aneh, tapi dia cerita. Beberapa hari kemudian tertangkap imigrasi Australia. Dimasukkan penjara sekian saat, dideportasi ke Indonesia. Seolah-olah Tuhan baru ngomong gitu, kok cepet banget Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan? Tapi dia cerita, balik Indonesia, dia belajar percaya. Dia belajar percaya Tuhan. Kalau aku gagal di Australia, bukan berarti akhir segalanya Tuhan. Dia belajar percaya. Singkat cerita, akhirnya Tuhan buka jalan, dia bisa ke Amerika. Saudara tahu? Dia kerja lagi di sebuah perusahaan. Dia kerja di sebuah tempat. Ternyata bosnya duda. Dan bosnya jatuh cinta. Dan Anda tahu, akhirnya saya menikahkan dia. Menikahkan mereka, bukan dia. Kalau dia sendiri ya, mereka. Dan Anda tahu, sekarang dia menjadi nyonya besar. Kami pernah diajak ke rumahnya. Wow. Istana men. Amin. Amin. Lihat wajahnya begini. Kok enggak gua ya Pak ya? Nah, kok enggak saya ya lah. Itu iri. Jujur so. Dia berkata begini, saya bersyukur. Untung saya tidak di Australia. Terus. Karena ternyata Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Seringkali kita waktu menghadapi kegagalan langsung ngambil kata akhir. Stop. Jujur ya. Sudah tahu. Anda jangan coba lebih tahu, sok tahu daripada Tuhan. Cuman tugas kita belajar taat
taat saja. Katakan amin. Ayo contoh. Sudah terima buku mengubah nasib, bukan mengadu nasib. Sudah baca belum? Yang benar. Saudara bahagia loh dapat gratis. Amin. Ya. Tapi sudah baca belum? Jangan dijadikan bungkus kacang kulit. Daripada kalau nggak baca kasih temanmu aja. Ya, kemurahan Tuhan ini buku 2000 buah sudah habis. Ya. Dan sekarang sudah dalam percetakan yang kedua. Akan terbit 2000 lagi. Dan kata penerbitnya juga, Pak sudah banyak orang pesan. Dan saya percaya dalam nama Yesus segera habis. Akan ada cetakan yang ketiga lagi. Kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Amin. Saudara, Anda tahu buku ini lahir dari apa? Dari sebetulnya pengalaman kegagalan. Anda tahu banyak orang tanya sama saya waktu saya pelayanan di Indonesia. Apa yang membuat Bapak pelayanan ke Amerika? Apa ada seorang hamba Tuhan punya karunia kenabian bernubuat? Hai anakku, pergi Amerika. Aku akan pakai engkau di sana. Tidak pernah. Oh apa pernah dapat mimpi penglihatan 1000 bendera Amerika berkibar-kibar? Tidak pernah, saudaraku. Saya suka KFC waktu itu. Ya, makanan Amerika, tapi tidak pernah lihat bendera Amerika. Apa yang saya kerjakan? Sejak saya bertobat, saya belajar percayakan hidup saya sama Tuhan. Dan singkatnya, di tengah kesuksesan dalam pekerjaan, bos saya sudah siapkan saya untuk jadi penggantinya dia. Dia mau pensiun, pindah ke Australia. Dia juga sudah beli usaha di Australia. Saya tinggal atur semua, handle. Dan dia kasih saya saham sekian banyak di perusahaannya. Tiba-tiba, tahun 1997, Tuhan berkata, lepas semua. Jadi hambaku sepenuh waktu. Jujur, secara manusia berat. Kenapa, saudara? Sampai bos saya bilang begini. Gini aja, kamu tetap jadi pendeta di Makassar, tapi 1 hari 1 jam aja. Minta 1 jam aja. Kamu cuma tinggal handle melalui telepon dan komputer. Aku kasih gaji kamu 2 kali lipat. Tetap kamu pelayani hanya 1 jam 1 hari. Saya awalnya berkata, oke, hanya 2 minggu berjalan. Tiba-tiba Tuhan tegur, tidak boleh. Kamu sudah buat keputusan, tinggalkan semua. Saya lepas. Isi bos saya sampai nangis. Ya kan? Saya bilang, kenapa nangis? Kan saya tidak buka usaha yang sama untuk nyanyi. Saya kan jadi hamba Tuhan. Oh iya, benar ya. Jadi hamba Tuhan. Ya, hubungan kami tetap baik sampai hari ini. Dan Anda tahu saudara, apa yang terjadi? 97 saya diutus ke Makassar mengembalakan gereja di sana. 97 sampai tahun 2000. Ya, jujur, waktu itu jemaat masih 1.500 orang. Dan sekarang saya juga pernah melayani lagi di sana, sudah 6.000 jemaat. Berkembang luar biasa. Dan waktu jemaat 1.500, saya mengembalakan, dan saya waktu itu masih bujangan. Dan percayalah saudaraku, sekarang aja udah ganteng kayak begini. Apalagi dulu waktu masih bujangan. Lihat, ketawanya melecehkan begitu. Ampunilah ya Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Saudara, pergumulan saya soal jodoh. Singkatnya, tahun 99, saya sempat dekat dengan seorang guru sekolah minggu di Makassar, gereja kami. Dia 99, akhir dia pindah ke Kanada, Toronto. Karena sekolah dan juga karena keluarganya di sana. Maminya di sana. Dan beberapa kakaknya. Singkatnya, tahun 2000 awal, saya mau ke Toronto untuk ketemu pacar saya. Dan Anda tahu, saya hanya izin cuti untuk ketemu. Jemaat Makassar sukacitanya luar biasa. Mereka beberapa memberkati saya tiket pesawat. Dan juga ada yang memberikan perhiasan, berlian dan sebagainya. Pendeta, ayo ketemu langsung, kalungi, tingjing langsung Cik Evan. Saya bilang, yes. Anda tahu, pergumulan berikutnya adalah soal visa. Ada teman pendeta, seminggu sebelum saya mengajukan visa Amerika. Dia bilang gini, kamu nggak mungkin dapat visa. Loh kenapa? Saya saja ditolak, apalagi kamu. Kok begitu saudara? Saya jawab, berkat orang beda-beda. Saya bilang itu. Dia bilang, nggak mungkin. Saya udah bawa rekening koran 100-an juta. Usia saya lebih tua daripada kamu. Saya ditolak. Saya berkata, saya coba. Makanya enggak boleh menyerah kalah. Amin, saudara. Anda tahu, saudara. Ada yang memberkati saya, diatur semua, pesawatnya pun dari Makassar ke Surabaya. Saya ingat, jam 11 malam sampai Surabaya udah larut, saudara. Besok pagi harus antri. Anda tahu, zaman itu, saudara, belum ada untuk online appointment. Jadi harus antri. Siapa datang dulu? Itu yang masuk lebih dulu. Ya, saya diberitahu sama teman, datang minimal sebelum jam 5 pagi. Kalau enggak, kamu akan terakhir nanti. Wah, saya datang, enggak taunya saudara, saya terlambat. Jam 6 baru sampai sana.
Dan sebelumnya waktu saya sembahyang, Tuhan ngomong gini, pakai baju batik. Ingat, bukan soal baju batiknya yang bisa membuat dapat visa. Ya toh? Tapi Anda tahu, ketika saya sampai sana, itu sudah orang sudah nunggu duduk semua di depan pagar. Ya kan, dongkrong semua sudah. Dan Anda tahu, saya udah datang terakhir, orang liatin saya. Sinyo mana ini, saudara? Sinyo pakai batik, saudara. Emangnya Pak RT, saudara. Saya paling terakhir. Saya bilang, ya udah terakhir ya, apa boleh buat lah. Saya mengucap syukur. Tiba-tiba Mestegrik, ya itu kan petugas yang terkenal paling galak di Surabaya, Embassy Surabaya. Tiba-tiba hari itu dia bilang, ada perubahan peraturan. Mulai hari ini tidak lagi berdasarkan siapa yang antri lebih dulu. Semua orang tegang. Dia bawa dus karton yang coklat yang gede. Hari ini, mulai hari ini kita undi. Siapa dapat undian sesuai nomor, masuk lebih dulu. Anda tahu itu orang yang lebih awal ngundi, tak lihat samping saya dapat nomor sekian. Terakhir saya ambil, saya buka nomor 1. Loh bener, nomor 1. Waktu nomor 1, sebelah lihat, tak tunjukin kayak Master Green, 1. Dan waktu kemudian Master Green berkata, nomor 1 sampai nomor 10 lebih dulu masuk. Wah, tadinya mereka pandangin saya kok terlambat. Saya bawa nomor 1, saya gini. Lihat, nomor 1. Ya, masuk saudaraku, menghadap dia lagi, Master Green lagi. Anda tahu, hanya 2 menit. Oke, 3 hari lagi kembali. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Saya senyum, saudara. Gitu, padahal di sebelah loket sebelah, tolak, suruh pulang. Gitu, saya pulang. Gitu. Lalu saya telepon teman pendeta yang ngomong tidak mungkin dapat. Puji Tuhan, 3 hari lagi saya suruh kembali. Lu jangan seneng-seneng dulu. 3 hari pasti kembali, suruh ambil paspor tanpa ada visa. Saya bilang, tidak dalam nama Yesus. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya pasti dapat. Ya, toh. Dan Anda tahu, ternyata 3 hari kemudian dapat visa 5 tahun. Ya, toh. Gampang Tuhan atur. Ya, toh. Visa Kanada malah nggak perlu menghadap, dapat langsung. Ya kan? Akhirnya sudah, sebelum saya berangkat ke Amerika, tahun 2000 awal, ya Maret, ternyata saudaraku, 2 tahun sebelumnya, tahun 98, ada seorang wanita dari Indonesia pindah ke kota Philadelphia. Karena 2 alasan. Pertama, karena kerusuhan Mei 98. Yang kedua, karena baru putus pacar. Dan dulu sempat pacaran sama anak seorang pendeta. Dan yang ajaib, tiba-tiba dalam keadaan putus pacar, dia pindah ke Philadelphia. Banyak cowok naksir dia. Tapi dia selalu tolak. Nehi. Dan tiba-tiba waktu dia dengar nama saya disebutkan, ada pendeta ini akan melayani gini. Tiba-tiba ada suara di hatinya. Itu loh jodoh yang sudah lama kau doakan dan kau tunggu-tunggu. Gini-gini ditunggu-tunggu orang. Amin. Tapi dia bilang ini mungkin bukan suara Tuhan ya. Saya dengar dia mau ke Kanada ketemu pacarnya. Singkatnya, saya datang habis pelayanan di Amerika beberapa minggu. Kemudian saya ke Kanada. Ketemu sama keluarganya. Bayangin saudara, saya dari JFK Airport. Sudah sibuk cari bunga. Bunga mawar merah. Red rose. Dan Anda tahu ternyata transit Detroit lama sekali. Saya lihatin bunganya tambah layu. Sudah, saya pergi ke kamar mandi tak siram air dingin. Bangun lagi, tetap begini saudara. Saya cari di sana nggak ada yang jual bunga. Ya udah saudara, agak layu saudara, sampai diturun untuk ketemu, ya toh. Saya kasihkan bunganya saudara, ketemu maminya. Dan maminya ngobrol beberapa hari dan akhirnya berkata, sorry kalian harus putus. Itu kayak halilintar, harus putus. Lalu saya tanya, kenapa tante? Sorry, kami belum bisa menerima kehadiran seorang pendeta. Wah, bagi dia mungkin pendeta tidak punya masa depan. Padahal dia tidak tahu, tidak lihat prospek saya di masa depan. Makanya jangan cepat membuat keputusan sebelum Anda tahu rencana Tuhan. Yaudah, Anda bisa bilang, saya putus pacar. Sudah saya mau langsung pulang Indonesia. Hari itu juga saya mau ambil koper dan berangkat. Dan aku akan berangkat, ku kan terbang. Ya toh, tak kembali lagi. Ya toh. Saya udah rasa tidak nyaman tinggal di Toronto, Kanada. Seolah-olah itu kota yang paling membuat saya tidak bahagia. Tapi gak bisa. Jadwal pelayanan di sana dan di Amerika lagi sudah diatur. Dan semua pesawat penuh. Di tengah-tengah saya memang tinggal di apartemen om saya. Di sana saudaraku dengan isakan air mata di bantal. Dia panggil saya, dia tepuk pundak saya. Sudahlah ponakanku. Asal kamu lebih ganteng dikit aja dari monyet.
kamu pasti dapat jodoh. Dengan isakan air mata saya bilang, iya. Kalau keponakannya monyet, omnya gorila, saya bilang. Anda bisa bayangin, ada waktu saya pergi ke Niagara Falls lagi. Sendirian. Naik bus dari Toronto. Sederas air terjun mengalir. Sederas itu pula air mataku mengalir. Anda ketawa bahagia, saya sedih tahu waktu itu. Susah. Tapi jujur ada yang tanya gini, Pak, apa waktu itu mau terjun, Pak? Tidak. Amin. Ya tidak boleh. Amin. Saya tetap bilang, Tuhan, aku belajar percaya. Ini kegagalan akan merupakan keberhasilan. Anda tahu? Singkat ceritanya saya balik ke Amerika untuk hanya beberapa minggu, tapi dikenalkan oleh seorang hamba Tuhan dengan wanita yang di Philadelphia sejak tahun 98. Dan Anda tahu setelah ketemu, kami ngobrol banyak, doa sama-sama, keluarganya juga keluarga pendoa, keluarga saya keluarga hamba Tuhan. Kami masing-masing dapat peneguhan dari Tuhan bahwa kami adalah jodoh dari Tuhan. Setelah semua kami tahu dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 6 bulan kemudian kami menikah. Dan setelah menikah, saya jujur berkata sama saudara, sejak hari itu sampai hari ini, saya menjumpai seorang istri yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Makanya jangan iri. Ada pendeta lain tanya sama istri saya, Bu Shirley kok mau sama Pak Lukas? Gitu. Lalu istri saya bilang, ya lain nasibnya. Wajah juga lain sama kamu. Potongan lain. Nah, saudara, kita belajar. Jadi ternyata Tuhan mau agar kita dewasa waktu menghadapi kegagalan. Anda harus percaya orang fasik jatuh dan rebah. Tapi orang benar bisa jatuh 7 kali, namun bangkit kembali. Dan percaya Tuhan bisa ubah jadi keberhasilan. Katakan amin. Tapi belum selesai. Tuhan juga mau mengajar kita apa? Dewasa bukan cuma menghadapi waktu gagal. Tapi juga waktu sukses, waktu berhasil. Coba lihat pada Yohanes 21 ayat 10 sampai 11. Yohanes 21 ayat 10 sampai 11. Mari kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, mari baca sama-sama. 2, 3. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Apa? Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor apa? Banyaknya. Lihat, dan sungguh pun sebanyak itu, lihat apa? Jala itu tidak koyak. Ulangi lagi 2, 3. Jala itu apa? Tidak koyak. Di tengah berkat jala Petrus tidak koyak. Saya berdoa di tengah keberhasilan jala hidup saya dan hidup saudara tidak pernah koyak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di awalnya waktu Petrus dipanggil Yesus di Lukas 5, Petrus juga semalaman tidak dapat ikan, tapi disuruh nebarkan jala ke kanan. Alkitab berkata, Tuhan kasih ikan banyak, tapi jalannya Petrus hampir koyak. Baca Lukas 5. Tapi ternyata melalui kebangkitan Kristus, jala Petrus tidak koyak. Saudara, banyak orang tetap setia sama Tuhan, tetap setia sama istri atau suaminya waktu susah. Tapi berapa banyak orang tidak setia lagi waktu diberkati, jala hidupnya robek, koyak. Berapa banyak hamba Tuhan waktu menderita, tetap melayani dengan baik. Waktu diberkati Tuhan, akhir hidupnya hancur, jala hidupnya koyak. Mari kita di hadapan Tuhan bertumbuh dewasa. Tidak lagi, saudaraku, koyak waktu kita gagal maupun kita berhasil. Di saat saudara dan saya berhasil, mari kita tetap lebih cinta lagi kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semakin sukses, semakin rendah hati. Kita bersama 1, 2, 3. Semakin sukses, semakin apa? Rendah hati. Semakin sukses, semakin cinta Tuhan. 2, 3. Semakin sukses, semakin apa? Cinta Tuhan. Semakin sukses, semakin suka memberi. 2, 3. Semakin sukses, semakin suka memberi. Diberkatilah saudara dan percayalah Tuhan akan buat kita lebih berhasil lagi di tahun 2013. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berhenti sampai poin yang kedua. Bertumbuh dewasa dalam karakter kita. Bertumbuh dewasa di dalam menghadapi kegagalan dan keberhasilan. Mari kita berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Mari arahkan hatimu ke Tuhan. Hari ini apapun keadaan kita. Kalau kita masih jadi Simon, berubahlah jadi Petrus. Kalau kita masih jadi Thomas yang mudah, takut, mudah, ragu-ragu. Berubahlah jadi Thomas yang akhirnya punya iman yang radikal.
Kalau kita masih menjadi Nathanael yang sudah tidak lagi tulus hati kita, mari belajar, milikilah ketulusan hati. Kalau selama ini kita jadi Yohanes dan Yakobus yang suka berantem, yang suka ribut, suka mau menonjolkan diri, belajar jadi Yohanes Yakobus yang bertumbuh dewasa.